ditunjukkan wilayah areal zona aman ya oleh kedua belah pihak, disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak mengirimkan wakilnya ke meja perundingan. Kalau di Aceh kantornya di Hotel Kuala Tripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Pase, jumpa lagi bersama channel YouTube Imran Pase. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam berilah sama-sama kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Imran Pase dimanapun saudaraku berada, pada pagi hari ini saya sedang berada di tempat biasa, di studio alam terbuka, yaitu di Rawa Cetring. Jadi Rawa Cetring hari ini tahun 2021 berbeda dengan Rawa Cetring tahun 2002. Dulunya di sini adalah sebuah rawa-rawa yang di dalamnya banyak pohon-pohon besar dan rotan-rotan yang penuh duri. Namun hari ini sudah menjadi sawah baru yang begitu indah, areal persawahan yang begitu indah untuk masyarakat di sekitar sini dan masyarakat luar daerah. Inilah Rawa Cetring. Kenapa dijuluki Rawa Cetring? Karena pusat rawa-rawa ini berada di Desa Cetring ya, ataupun kalau istilah di Aceh Kampung Cetring. Karena rawa-rawa ini begitu luas hingga mencakup 4 kecamatan ya. Makanya sulit sekali bagi TNI dulu untuk masuk ke tengah rawa-rawa. Dulu tidak ada jalan seperti ini. Walaupun jalan tanah, jalan setapak tidak ada. Yang ada hanyalah lumpur, pohon-pohon besar. Jadi di bawah pohon-pohon itulah tempat beristirahat para mantan Kabupaten Gam ya. Setelah beroperasi dan berperang jauh-jauh, bisa beristirahat di rawa-rawa ini. Dan pada akhirnya dikepung oleh pasukan TNI pada awal tahun 2002 hingga 6 bulan. Pengepungan itu berlanjut. Dan sebelumnya sering juga di patroli ataupun di singgah di sini para aparat TNI 1 hari ataupun 1 kali 24 jam. Pengepungan yang terakhir hingga batas waktu 6 bulan sampai berakhir dengan sebuah perdamaian, sebuah kesepakatan perdamaian antara GAM dan RI pada tahun 2002, akhir 2002, yang difasilitasi oleh negara-negara Asia, negara-negara ASEAN maksudnya, dan ditunjukkan tempat ataupun ditunjukkan wilayah areal zona aman ya oleh kedua belah pihak, disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak mengirimkan wakilnya ke meja perundingan. Kalau di Aceh kantornya di Hotel Kuala Tripa. Perdamaian tersebut tidak bertahan lama meski sudah ditetapkan zona-zona aman. Namun perdamaian tersebut hanya berjalan sekitar 3 bulan. Setelah itu perang kembali meletus dan para juru runding ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia. Para juru runding GAM ditangkap dan dikirim ke Pulau Jawa. Setelah itu Aceh
ditetapkan sebagai daerah darurat militer ya. Daerah diterapkan darurat militer oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu Megawati Soekarno Putri. Jadi sejak tahun 2003 sampai 2005 ya, awal 2005 perang berkecamuk, perang begitu besar di Aceh ya, meletus, perang pagi siang malam, jatuh korban di pihak masyarakat, di pihak GAM, dan bahkan mungkin di pihak aparat keamanan. Pada Desember tanggal 26 Desember 2004 di Aceh, Allah tunjukkan kebesarannya dengan sebuah peristiwa bersejarah, dengan sebuah musibah, satu musibah yang maha dahsyat, yaitu gempa dan tsunami yang menelan korban jiwa ratusan ribu manusia. Pada saat itulah, berselang 1 minggu kemudian, pihak dunia internasional menekan kedua belah pihak untuk segera berdamai, untuk segera mengakhiri konflik ini, untuk segera menarik seluruh pasukannya dan menuju ke meja perundingan. Alasan pihak dunia internasional ataupun Eropa ataupun PBB sekalipun, waktu itu Kofi Annan, Sekjen PBB Kofi Annan, wahai pihak-pihak yang bertikai di Aceh, wahai pihak-pihak yang sedang konflik di Aceh, hentikan pertikaian agar semua bantuan bisa disalurkan dan jenazah bisa diangkat. Ratusan ribu jenazah manusia tidak bisa diangkat karena konflik. Maka dari situlah terbuka hati kedua belah pihak untuk segera mengakhiri konflik ini. Saat itu Imran Paseh masih berumur sekitar 23 atau 24 tahun kalau saya tidak salah ya, masih lajang. Jadi awal 2005 sudah ada informasi dari luar negeri untuk kami yang berada di dalam negeri, yang bahwa Aceh akan segera damai dengan syarat tertentu, dengan syarat seperti ini. Jadi saat itulah kami mulai terfikir, apakah kami masih bisa berkumpul dengan keluarga atau nyawa kami di ujung senjata. Begitu teman-teman. Selanjutnya, informasi terus kami pantau dari luar negeri. Apa keputusan terakhir dari perundingan tersebut? Ternyata alhamdulillah, syukur kepada Allah, Aceh betul-betul damai sampai hari ini. Walaupun hari ini kami tidak lagi bersenjata, kami tidak lagi dianggap sebuah gerakan militer. GAM ini sebuah gerakan militer, tapi kami telah diberi kewenangan untuk berpartisipasi dalam politik di Aceh, berpartisipasi untuk ikut dalam politik di Aceh, menetapkan ataupun memilih calon-calon wakil dari GAM untuk memimpin negeri ini. Bahkan Aceh diberi kewenangan untuk mendirikan partai lokal. Bahkan Aceh disepakati diberi kewenangan dan disetujui oleh pusat untuk mempunyai lagu Aceh sendiri, lagu wajib ataupun himne, dan simbol-simbol wilayah dan wali Nanggro. Begitulah keistimewaan dan kekhususan Aceh. Dari dulu Aceh daerah istimewa, dan hari ini ditambah lagi dengan daerah khusus, lengkap dengan undang-undang pemerintahan sendiri, yaitu UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kalau tidak ada
Kalau tahun perdamaian yang terakhir ini tidak ada tipu menipu, maka alhamdulillah perdamaian Aceh akan menjadi perdamaian yang terakhir yang abadi dan tidak akan terjadi konflik lagi di kemudian hari. Kalau perdamaian Aceh hari ini masih saja dicari celah untuk dikhianati, maka jangan berharap perdamaian ini akan bertahan lama. Di Rawa Cedring ini, di tengah areal persawahan ini, saya menceritakan kepada teman-teman dimanapun saudaraku berada. Begitulah secuil kisah ataupun kisah singkat cerita dari perang berakhir dengan perdamaian. Aceh Lun Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.